قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, telah kita selesaikan bacaan surat Thaha ayat 19 hingga ayat 28. Mari bersama kita kaji. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala, berkata Allah Ta'ala, Alqiha, alqi, lemparkanlah. Hanya di sini kembali pada asa, tongkat. Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Yang mana tongkat di sini telah disebutkan pada ayat sebelumnya ketika Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Ya. Ini adalah pertanyaan dari Allah SWT yang mengandung dua kemungkinan ya, dari pertanyaan ini. Wa kana su'al muhtamilan ala su'al an 'ainiha au manfaatiha. Ya, pertanyaan Allah pada ayat sebelumnya itu mengandung dua kemungkinan. Ini Allah bertanya tentang ain, tentang ain atau benda yang dibawa oleh Musa dengan tangan kanannya. Yang kedua, pertanyaan tentang apa kegunaan dari tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa menjawab bi'ainiha, ya, manfaat atau kegunaan benda itu dari zatnya sendiri. Ya, yang mana Nabi Musa mengatakan, ya, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Itu adalah tongkatku yang aku gunakan untuk berpijak, ya, untuk berdiri berjalan dengannya. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan dengannya pula aku menggugurkan daun-daun untuk makanan kambingku. Jadi ahushu di sini bukan khusus, bukan gusah ya. Bukan untuk menggiring, menghalau, tidak. Tapi manfaatnya atau maksud dari ahusyu di sini adalah untuk menggugurkan daun-daun itu yang disebutkan dalam tafsir Sa'di juga dari daunan pohon khabat, ya, pohon yang rindang dedaunannya yang digugurkan daun itu dengan tongkat Nabi Musa. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan banyak lagi manfaat yang lain yang didapat oleh Nabi Musa dari tongkatnya tersebut. Yang itu semua menunjukkan tawadhu'nya, akhlaknya seorang Musa alaihi salam. Nah, di sini Allah menggambarkan fungsi dan kegunaan yang lain yang itu jauh dari bayangan seorang Musa alaihi salam. Allah mengatakan, "Alqiha ya Musa." Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Fa'alqaha, maka alqa melemparkan, yakni Musa melemparkan tongkat yang tersebut. Fa'idha, maka tiba-tiba hiya, tongkat tadi, hayyatun, ya, berubah menjadi hayyah, itu ular. Ya, tas'a artinya yang bergerak. Ya, ular yang bergerak, yang bahasa itu ya betul-betul melata, bergerak di atas tanah itu sendiri. Ya, kata Syahzadi, inqalabat, berubahlah, ya, tongkatnya tadi biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala, thu'banan 'aziman. Thu'ban kata lain dari kata hayyah. Thu'ban itu maknanya juga ular.
ya, aziman yang besar. Fawalla, maka berpalinglah Musa alaihissalam. Ya, fawalla Musa hariban, dia lari, khaifan, ya, karena takut. Nah, hikmahnya apa? Menunjukkan bahwa ular itu ular sungguhan. Kalau hanya ular khayalan, ya, hanya untuk aksi saja, itu kan cuma di tempat saja, ya. Keluar di tempat saja. Tapi ini betul-betul lari. Ular itu bergerak menjadikan Musa alaihissalam lari ketakutan. Itu hikmah yang kedua. Bahwa Nabi Musa adalah manusia biasa yang juga memiliki rasa takut. Ya, seperti kita lihat singa di depan mata, enggak di kerangkeng itu kan ya takut gitu. Ya, bahkan anak kecil aja cuma lihat anjing aja sudah takut. Lah ini ular besar. Ya, bahasanya jelas ya. Thu'ban 'aziman, ya, ular besar yang betul-betul bergerak. Nah, wa fi wasfiha, ya, dan dalam penyebutan sifat ular tadi, bi annaha tas'a, bahwa dia betul-betul merayap, betul-betul bergerak. Izalatun, ya, ini adalah untuk menghilangkan liwahmin, adanya prasangka yumkinu wujuduhu, yang mungkin akan hadir. Tadi ya, Allah itu cuma khayalan, cuma halusinasi. Ya, itu tidak mungkin, kenyataan tidak mungkin. Tongkat kok bisa berubah jadi ular? Orang bisa mengatakan demikian. Ya. Namun kalimat dari Allah Ta'ala hayatun tas'a, bahwa dia betul-betul bergerak, ular betul-betul bergerak, ini untuk menghilangkan prasangka tadi. Ya, prasangka an yadhunna annaha takhyil. Ya, prasangka kalau ada orang yang mengira atau menyangka bahwa itu hanyalah takhyil. Takhyil itu hanyalah tipu daya. Ya, takhyil itu kan ya tipu daya setan. Takhyil itu hanya apa istilahnya? Hanya prasangka saja. Ya, halusinasi saja. Ya, khayalan. Nah, bahasa takhayyul itu dari kata khayal, sesuatu yang tidak memiliki hakikat, ya, hanya khayalan atau hanya imajinasi semata. Namun tidak dengan tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Ya. Dia bukan sekedar khayalan, ya, la haqiqah, yang tidak ada hakikatnya. Fakaunuha tas'a, maka keberadaan ular tadi yang bergerak tadi yuzilu, menghilangkan hadzal wahma, menghilangkan prasangka ini. Dan kata wahm itu lebih rendah dari kata dhon. Ya, ada istilah syak, ada wahm, ada dhon. Ya. Ya, syak itu keraguan-raguan. Dhon itu keraguan-raguan tapi yang berdasar. Ya. Adzunnu, saya mengira, itu berangkat dari prasangka, bukan hanya sebatas prasangka kosong, tapi ada dalilnya. Wahm itu lemah, prasangka yang lemah, tidak punya bukti apa-apa. Ya, sebagaimana khayalan atau ilusi, imajinasi atau halusinasi. Orang yang berdalil dengan itu hanya wahm saja, prasangka tidak berdasar. Sedangkan kalimat Quran tadi jelas, hayatun tas'a, ular yang betul-betul bergerak, ya, ular yang betul-betul merayap. Faqala Allahu li Musa, maka kemudian Allah berkata kepada Musa alaihissalam, qala khudhha wa la takhaf. Allah berfirman, khudh, ambillah wahai Musa, ha, ya, ular atau tongkat tadi, wa la takhaf, dan jangan takut. Kalau melihat bahasa ayat ini, khudha, ambillah dia, ini dalam kondisi masih berwujud ular. Karena kalau sudah jadi tongkat, ngapain takut gitu kan? Maka Allah katakan khudha wala takhaf, ambil dan jangan atau tidak perlu engkau takut. Ya, ayat selanjutnya, sanu'iduha siratahal ula, akan kami kembalikan, ya, ular tadi pada wujud aslinya, yakni tongkat tadi. Nah, saya tadi mengatakan ayat ini, laisa alaika, ya, tidak ada padamu minha, dari ular tadi, ba'sun, bahaya, bahwa ular tadi tidak akan membahayakanmu. Ya.
Yang notabene kalau ular ketemu manusia merasa dalam kondisi bahaya, dia akan menyerang. Ya. Tapi di sini tegaskan wala takhaf, dan tidak perlu engkau merasa takut. Sanu'iduha, akan kami kembalikan ular tadi sirataha, kepada bentuknya atau rupanya al-ula, yang semula. Yakni hayatiha, ya, bentuknya, wasifatiha, dan juga sifatnya. Ya, ular tadi dikembalikan menjadi tongkat, dan fungsi tongkat itu pun juga kembali kepada asalnya. Tongkat yang digunakan Musa untuk berjalan, digunakan untuk menggembala kambingnya, dan berbagai manfaat yang lainnya. Idh kanat asan, ya, sebagaimana bahwa ular tadi semula adalah asan, tongkat. Famtathala Musa, ya, maka Musa pun menunaikan. Ya, imtathala itu mempraktekkan atau menunaikan amrallahi, perintah dari Allah, imanan bihi. Karena apa? Karena iman kepada Allah, wa tasliman, dan berserah diri. Siapa orangnya yang mau, ya kiranya orang yang belum pernah berinteraksi dengan ular. Ya, beda kalau pawang ular, lihat ular ya seneng ya, tidak lari. Tapi ini betul sifat manusiawi seorang Musa ketika melihat seekor ular besar yang bergerak. Ketika Allah perintahkan beliau untuk mengambil kembali ular tersebut, untuk memegang ular itu kiranya, itu bukan berangkat dari semata-mata perasaan beliau, berangkat dari keimanan, keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan khudha wa la takhaf, ambil dan jangan takut, sanu'iduha siratal ula, akan kami kembalikan ular itu sebagaimana wujud semulanya. Inilah imanan bihi wa tasliman, bentuk keimanan kepada Allah, wa taslim, dan berserah diri, pasrah kepada Allah taala. Yang hikmahnya bagi kita, pernah tentunya ya, di dalam kesempatan yang barangkali kita merasa takut, merasa khawatir akan ini dan itu, ya, akan peristiwa atau sesuatu yang menimpa diri kita. Namun sejatinya Allah telah merintahkan kita untuk tetap mengambil hal itu, ya, untuk menunaikan hal itu, apapun risikonya. Maka ketika kita menunaikan itu karena Allah, sebagaimana Musa alaihissalam menunaikan perintah Allah Ta'ala untuk mengambil ular tersebut, imanan wa tasliman, sebagai bentuk iman kepada Allah, wa tasliman, dan kepasrahan, berserah diri. Nah, fa'akhadhaha, maka Musa pun mengambilnya. Fa'adat asahu, maka kembalilah tongkatnya tadi, allati kana ya'rifuha, ya, tongkat yang kana ya'rifuha, yang dia ketahui, hadhihi, ya, tongkatnya ini ayatan, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Thumma, kemudian zakar, Allah taala menyebutkan al-ayatal ukhra, tanda kebesaran Allah taala yang lain. Nah, ini ayat sebelumnya, ayat 21, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Allah berkata, ambillah wahai Musa, ya, dan jangan takut, kami akan kembalikan ular itu kepada wujud semulanya. Lalu ayat yang berikutnya, wammum, dan kepitkanlah yadaka, tanganmu, ila janahika. Janah di sini maksudnya adalah ketiak. Meskipun makna harfiahnya janah itu sayap. Ya. Di ayat yang lain, wakhfid janahaka, dan rendahkanlah sayapmu. Merendahkan sayap itu ibarat orang malang kerik begini, Pak. Itu diturunkan. Ya, kalau mengangkat sayap itu ungkapan akan kesombongan, merendahkan sayap ungkapan tentang tawadhu. Ya, seperti perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra tentang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz-dhulli minar rahmah.
dan rendahkanlah sayapmu kepada keduanya minadzulli, dengan penuh kehinaan. Ini merendah kepada kedua orang tua. Nah di sini Allah berfirman wadmum, dan kepitkanlah janahaka ayadaka, tanganmu itu ila janahika, kepada ketiakmu, takhruj, niscaya akan keluar bayda'a, sinar yang putih bersih, min ghairi su'in, tanpa adanya cacat, tanpa adanya aib, ayatan ukhra, sebagai tanda kebesaran Allah, ukhra, yang lain atau yang kedua maksudnya di sini. Nah, berkata Syekh Sa'di, yakni adkhil, masukkanlah yadaka, tanganmu, fi, ke dalam jaybika, masukkan dalam kantong, kemudian apa? Wadhum atau wadhum alaika adudaka, dan kepitkanlah tanganmu itu kemudian ke dalam adud, itu ketiak itu ya, antara bahu dengan bagian badan di sini. Nah, kemudian apa? Alladzi huwa janahul insan, yang mana lengan ini atau pundak ini adalah sayapnya manusia. Pundak kita ini adalah ibarat sayap yang terkadang itu kita naikkan dan terkadang kita turunkan. Kemudian takhruj baydha'a min ghairi su'in. Setelah Allah firmankan tadi agar Nabi Musa masukkan tangannya ke dalam sakunya, kantongnya, kemudian masukkan tangannya ke dalam mengapitkannya ke ketiaknya tadi, yang terakhir istilahnya adalah takhruj baydha', pasti akan keluar cahaya, sinar yang putih bersih, min ghairi su'in, tanpa adanya kurang, tanpa adanya cacat. Ai bayadhan, yakni sinar yang putih, sati'an, sati itu yang menyala ya, atau yang bersinar terang gitu ya. Min ghairi aibin, ya, tanpa adanya aib, wala barasin, ya, tanpa adanya ya cacat, tanpa adanya cacat. Nah, dan Nabi Musa alaihissalam itu memiliki banyak sekali mukjizat, ya, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang Allah tampakkan pada Nabi Musa dan juga disaksikan langsung oleh Bani Israel. Namun sayangnya sekali lagi banyak di antara mereka yang justru kemudian berpaling ya, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, fadzanika, maka dzani, dua hal itu. Hadzani kan dua. Dzanika, haknya dibuang. Nah, ini dua hal itu. Yang pertama tongkat yang berubah menjadi ular, yang kedua tangan yang memancar darinya cahaya putih bersih tadi. Burhanani, adalah dua burhan. Burhan itu maknanya bukti. As-salatu nurun was-shadaqatu burhanun, kata Rasul. Salat itu adalah cahaya, sinar yang menerangi seorang hamba dalam kuburnya, yang menerangi kelak di hari kiamat. Was-shadaqah, sedangkan sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti apa? Ala sidqil iman, bukti kejujuran iman. Maka sedekah ada yang mengaitkan dengan kata sidq. Sedekah itu disebut sedekah karena apa? Bagian dari kejujuran. Orang yang jujur dalam imannya, berapapun akan dia relakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dicontohkan oleh salafus saleh. Rasulullah tidak kurang-kurang beliau dalam bersedekah, dalam berinfak. Jatah ghanimah beliau atau jatah beliau dari setiap peperangan itu tidak tanggung-tanggung. Khumus 1/5 atau 20% dari total ya, setiap ghanimah atau setiap fight itu, kalau ada perang yang tanpa perang menangkan kaum muslimin, itu jelas jatah beliau adalah 20%. Ya, ibarat dapat 1000 unta, 200-nya itu untuk Rasulullah.
tapi tidak ada ceritanya Rasulullah itu menikmati semua itu untuk pribadinya atau untuk anak-anak dan istrinya, tidak. Ya, bahkan pernah 3 purnama, artinya 3 bulan tidak mengepul asap di rumah Rasulullah. Nah, itu bukti bahwa beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang jujur dalam imannya. Maka kembali kepada kalimat tadi, as-salatu nurun was-shadaqatu burhanun. Nah, pada ayat ini Allah mengatakan fadzalika, maka dua tadi adalah burhanani, 2 bukti, 2 tanda min rabbika, dari Rabbmu wahai Musa, ila fir'auna wa malaihi, yang akan Allah tunjukkan, Allah tampakkan kepada Fir'aun wa malaihi, dan para koleganya. Mala itu maknanya orang-orang yang di dekatnya, para pembesar-pembesar Mesir. Karena kita tahu bahwa penguasa Mesir itu tidak hanya satu orang Fir'aun saja. Fir'aun itu gelar, bukan personal. Maka ada Ramses I dan seterusnya, yang dalam istilah itu kan Farao, Farao itu Fir'aun. Jamaknya Farainah, Fir'aun. Jadi tidak hanya satu Fir'aun saja. Namun yang barangkali yang dihadapi Nabi Musa hanya satu Fir'aun, namun masih banyak Fir'aun yang lain, yang sifatnya kurang lebih sama. Nah, kembali ke sini tadi ayat tadi. Innahum, sesungguhnya mereka, ini Fir'aun dan para koleganya tadi, kanu qauman, mereka adalah kaum fasiqin, kaum yang fasik. Fasik itu pelaku dosa besar, para pendosa besar yang terus menerus dalam dosa mereka. Kalau lanjutkan, linuriyaka, linya ini lam ta'lil, menunjukkan tujuan atau sebab. Kenapa Allah tunjukkan tongkat menjadi ular? Kenapa tangan Nabi Musa dimasukkan ke sakunya kemudian ketiak bisa bercahaya? Tujuannya adalah linuriyaka, untuk kami tunjukkan, kami tampakkan kepada engkau Musa, min dari, min di sini litab'id, dari sebagian, ini belum keseluruhan, hanya dari sebagian ayatina, ayat-ayat kami, ini tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, al-kubra, yang agung. Fa'alna, telah kami kerjakan, kata Allah, madzakarna, apa yang kami sebutkan, min inqilabil 'asa hayyatan tas'a, dari inqilab. Kalau dalam ilmu tajwid ada iqlab. Iqlab artinya membalik. Inqilab ini berbalik, berubah. Jadi tanda itu adalah mulai dari berubahnya al-'asa, tongkat, hayyatan tas'a, menjadi ular yang bergerak. Ular yang berjalan atau yang bergerak. Wa min khurujil yadi baydha'a lin-nadhirin, yang kedua, keluarnya tangan dari saku atau ketiak tadi, yang menjadi cahaya yang terang benderang, nampak oleh setiap mata yang melihat. Bukan sekedar tanda putih, tangannya semula sawo matang jadi kuning atau jadi putih, tidak. Ini cahaya yang dapat dilihat oleh banyak pasang mata. Yang selalu mukjizat Allah Ta'ala itu tujuannya apa? Agar manusia itu melihat, mengetahui. Bukan cuma 1-2 orang, seluruhnya. Baru kemudian itu menjadi hujjah bagi mereka. Yang mau beriman berarti dia akan selamat. Yang tidak beriman setelah melihat tanda kebesaran Allah Ta'ala, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu sifat mukjizat itu seperti itu. Dan mukjizat dari kata a'jaza yu'jizu, yang artinya melemahkan. Fungsi dari mukjizat adalah melemahkan mereka orang-orang yang mendustakan lagi kafir. Maka di ayat tadi kan disebutkan, ayat yang ditambahkan oleh Syekh As-Sa'di tadi, itu adalah bukti bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Bukan hanya 1 orang saja, tapi banyak orang tadi. Supaya mereka mau beriman, atau jika tidak mau, maka mereka akan mendapatkan azab. Li ajli an nuriyaka, tujuannya adalah agar kami perlihatkan kepada engkau Musa, min ayatina,
dari tanda-tanda kebesaran kami. Al-kubra, yang paling agung, adalah yang menunjukkan ala sihhati, ya, menunjukkan sihhah itu kesahihan, keabsahan, ya, atau kebenaran risalatika, ya, kerasulanmu, wa haqiqati ma ji'ta bihi, serta menunjukkan hakikat ma apa ji'ta yang engkau datang bihi dengannya, ya, menunjukkan kebenaran kerasulan seorang Musa. Yang kedua, kebenaran apa yang beliau sampaikan, ya, dari semua isi Taurat, dari semua apa yang Allah wahyukan kepada beliau Musa alaihissalam. Fayatma'innu qalbuk, yang dengan tanda-tanda itu hatimu pun menjadi tenang, ya, semakin yakin, gitu ya. Wa yazdada, dan bertambah ilmuka, ilmumu, pengetahuanmu. Wa tathiqu, dan engkau thiqah. Thiqah itu yakin, percaya. Percaya bukan sekedar mengimani, tapi percaya di sini yakin, ya, ibarat kita punya relasi kerja atau punya karyawan, punya anak buah. Itu kalau kita sudah thiqah kepadanya, artinya kita percaya apapun yang dia kerjakan itu kita yakin bahwa dia akan optimal, akan maksimal dalam pekerjaannya. Ya. Demikian pula ketika Musa mendapatkan tanda-tanda kebesaran dari Allah Ta'ala, tidak ada lagi kata ragu yang dimiliki oleh Musa. Yakin, seyakin-yakinnya Musa kepada biwa'dillah, janji Allah Ta'ala. Ya, laka bagi wahai Musa bil hifdhi wan nusrati. Berubah apa? Al-hifdh, penjagaan, wan nusrah, dan pertolongan. Ini bagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti Musa ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada Firaun, dan Musa tahu betul tantangan dakwah kepada Firaun itu bukan hanya seperti kita berdakwah door to door, rumah ke rumah, tidak. Tantangan jelas bahwa dia akan merongrong penguasa. Konsekuensinya apa? Ya, pasti kalau tidak minimal itu dipenjarakan, ya, bahkan dimatikan. Itu jelas. Bagian dari sunnatullah. Maka kalau mempersiapkan bagaimana Musa ini mendakwahi kepada penguasa zalim tersebut dengan cara yang ma'ruf. Karena kalimat Allah tadi nanti, ya, meskipun Musa sudah diberikan bekal ini, itu bukan sebagai senjata. Ular tadi bukan untuk senjata untuk makan Firaun, tidak. Karena kalau Allah mau, tidak perlu Allah menunjukkan ular tadi, langsung Allah hancurkan Firaun. Tapi semuanya dengan proses, hikmah dalam dakwah, ya kan? Idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Mulianya Allah Ta'ala, maka katakan kepada Fir'aun qawlan layyinan, perkataan yang lembut. Padahal Allah tahu bahwa Fir'aun ini tidak kurang-kurang zalimnya, kan? Yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki dibantai, ya, bayi laki-laki dihabisi semuanya. Yang dibiarkan itu banyak anak perempuan. Ini kurang zalim apa? Tapi Allah masih perintahkan Nabi Musa untuk berkata yang lembut kepada Fir'aun. Bukan berarti kita suruh berbaik-baik kepada orang zalim, tidak. Tapi dalam seni dalam berdakwah, kaidah dalam berdakwah adalah dengan lemah lembut. Baru kalau nanti masih terus saja berbuat kezaliman, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ya, wa tathiqu bi wa'dillahi laka bil hifdzi wan nusrah. Jadi supaya engkau yakin bahwa Allah yang akan menjagamu serta Allah yang akan menolongmu. Walitakuna hujjatan, dan supaya tanda-tanda tadi menjadi hujjah. Ya, hujjah itu bukti, dalil, ya, wa burhanan sama nggih. Ya. Liman arsaltu ilaihim. Ya. Bagi setiap orang yang telah aku utus, kata Allah, ilaihim, kepada mereka tanda-tanda tersebut. Ini orang yang sudah melihat tanda kebesaran Allah, tidak ada alasan lagi baginya untuk tidak beriman.
Meskipun orang itu tidak melihat Rasul, tidak menjumpai Rasul, tapi semua tanda yang Allah berikan ini telah cukup sebagai hujjah kelak bagi Allah Ta'ala untuk menghukum mereka yang tidak beriman. Allah katakan, idhab ila fir'aun. Tugas berat telah menanti. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Tagha yadhu, ya, artinya adalah melampaui batas. Kata tauhid yang mungkin sensitif, ya. Sekarang itu menjadi sensitif, tapi itu sebenarnya bahasa Quran, ya. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghai, ya. Faman yakfur bit-taghut faman yu'min billah faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut, taghut itu setiap sesuatu yang melampaui batas, ya. Baik itu yang ditaati, yang diikuti, ya, manusia ataupun yang lain, ya, bukan hanya manusia, ya. Berhala-berhala itu termasuk juga taghut. Bahkan Umar mengatakan at-taghutu asyayatin. Taghut adalah setan yang diperturutkan, yang ditaati selain daripada Allah. Maka makna taghut itu luas, tidak sempit. Nah, di sini Allah mensifati Fir'aun dengan sifat tagha tadi. Dia telah melampaui batas. Nah, langsung saja pada syarahnya. Lamma taktala auha Allah mewahyukan ila Musa kepada Musa. Nabba'ahu, dan Allah memberitakan, mengabarkan kepada Musa. Wa arahu, dan Allah memperlihatkan kepadanya al-ayat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, al-bahirat, yang luar biasa. Arsalahu ila Fir'aun, tibalah, ya, tugas utama Nabi Musa, yaitu apa? Agar berdakwah kepada Fir'aun, Maliku Misra, raja atau penguasa Mesir kala itu. Faqala, maka Allah berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena sungguhnya dia telah melampaui batas. Maka dakwahilah Fir'aun karena dia melampaui batas. Tamarrada wa zada 'alal haddi fil kufri wal fasad. Ini sifatnya Fir'aun. Tamarrada, dia sombong. Wa zada, dan bertambah, ya, atau melampaui, ya, zada itu sesuatu yang lebih, al-had, di atas batas, sesuatu yang melebihi ambang batas. Ya. Apa diantaranya yang paling melampaui batas adalah perkataan Fir'aun, ya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini paling melampaui batas. Ya, mohon maaf kalau bukan sekadar membunuh, ya, itu termasuk dosa besar yang masih bisa diampuni, ya. Menzalimi secara fisik itu termasuk dosa besar, tapi masih bisa diampuni. Tapi kalau sudah sampai pada bentuk kesyirikan, ya, apalagi kalimatnya jelas mengatakan ana rabbukumul a'la, ini tidak bisa ditolerir. Ya, hanya ada dua pilihan, dia bertobat kepada Allah sebelum dia mati, atau dia mati dalam keadaan keyakinan tersebut, maka dia akan kekal di dalam neraka. Nah, kembali pada sifat Fir'aun tadi, ya. Tamarrada, dia sombong, wa zada 'alal had, dan dia melebihi ambang batas, melampaui batas dalam hal apa? Fil kufri wal fasad, dalam kekufuran, wal fasad, dalam merusak, wal uluwi fil ard, dan merasa tinggi di muka bumi, merasa sombong, wal qahri 'alil du'afa, al qahr artinya semena-mena, lid du'afa, kepada orang-orang yang lemah, ya, orang yang lemah di masa Fir'aun atau di masa Nabi Musa adalah Bani Israel, yang mungkin sering saya sampaikan, ya, bahwa bangsa Mesir itu penduduk aslinya adalah bangsa Kipti, ya, atau bahasa lainnya Koptik, ya, bangsa Koptik. Sedangkan Bani Israel ini adalah bangsa yang kala itu hanya bangsa kecil, ya, yang mereka
nomaden ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai sekarang. Okay. Mereka ini adalah orang-orang yang lemah yang diperbudak oleh Fir'aun, ya, oleh bangsa Kipti. Ya, maka mereka dalam kondisi du'afa, lemah. Hatta, nah, di antara tambahan lagi melampaui batasnya Fir'aun, hatta sampai atau bahkan innahu da'ar rububiyah wal uluhiyah. Ya, dia mengklaim sifat rububiyah, sifat Rabb, sifat ketuhanan. Wal uluhiyah sama nggih. Terbatasnya bahasa kita itu menerjemahkan Rabb dengan ilah itu dengan kata yang sama, Tuhan. Padahal sejatinya keduanya memiliki spesifikasi yang berbeda. Kata Rabb itu fokusnya pada 3 hal. Ya, penciptaan, Allah yang menciptakan. Ya. Al-milk, Allah yang memiliki. Yang ketiga, at-tadbir, Allah yang mengatur. Ya, sifat rububiyah itu minimal 3 itu. Adapun sifat uluhiyah ini lebih kepada pengkultusan Allah Ta'ala sebagai sesembahan yang berhak disembah. Maka kalimat la ilaha illallah itu fokusnya pada apa? Pada penyembahan, bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, bukan yang lain. Nah, qabbahahullah, semoga Allah menghinakannya. Nah, ini tughyanuhu, ya, sifat taghonya tadi, melampaui batasnya tadi, sababun lihalakihi, adalah sebab kehancurannya. Walakin, akan tapi, min rahmatillah, dari rahmatnya Allah, wa hikmatihi, serta hikmahnya Allah, wa adlihi, serta sifat adilnya Allah, annahu, bahwasanya Allah Ta'ala la yu'adzibu ahadan, Allah tidak mengazab, tidak menyiksa seorang pun, satu orang pun, illa, kecuali, ba'da, setelah qiyamil hujjah, kecuali setelah tegaknya hujjah, ya, birrusul, dengan diutusnya para rasul. Fahina idin, maka saat itu juga alima Musa alaihi salam, Musa pun menyadari, mengetahui, ya, annahu, bahwasanya beliau Nabi Musa ini tahammala himlan aziman. Tahammala, beliau sedang mengemban. Ya, kalau hamala itu membawa, tahammala itu mengemban atau menahan bahasanya. Ya, himlan aziman, beban yang berat. Dan semua rasul, semua nabi itu sama. Mereka mengemban beban yang berat. Ya, bahkan setiap wahyu dari Allah itu adalah beban yang berat. Seperti Allah firmankan kepada Nabi Muhammad, ya, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan padamu, akan kami limpahkan padamu Muhammad qawlan thaqila, perkataan yang berat. Berat bukan pada pengucapannya, tapi pada konsekuensinya. Nah, inilah yang disadari pula oleh Musa alaihissalam. Haitsu, sebagaimana arsala, Allah mengutus, ila, kepada hadzal jabbar al-anid, ya. Sebagian Allah telah mengutus Musa kepada sosok yang jabbar ini. Ya, jabbar itu ya diktator, ya, atau apa? Ya, merasa kuasa tadi. Al-anid, ya. Al-anid ini yang menentang, ya, yang keras kepala. Innahu kana li ayatina anida. Itu tentang sosok Quraisy yang sudah mendengar ayat, hatinya itu sempat menyadari bahwa itu adalah kalimat yang benar, namun akhirnya dia berbalik. Ya, dia menentang ayat-ayat kami, kata Allah. Alladzi laisa lahu munazi'. Padahal apa yang kami turunkan kepada Musa, laisa lahu munazi', tidak ada yang dapat menentangnya. Fi Misr, di Mesir, minal khalqi, dari siapapun. Oh, ngapunten. Maksudnya di sini adalah masih dari sifat dari Fir'aun, bahwa di Mesir itu tidak ada satupun yang berani untuk menentang sosok Fir'aun. Ya, laisa, tidak ada, lahu, bagi Fir'aun itu munazi'un, sosok oposisi yang berani menentang, melawan,
fi Misr, di kota Mesir itu atau di negeri Mesir itu, minal khalqi, seorang pun tidak ada yang berani. Wa Musa alaihissalam, ya, sedangkan Musa alaihissalam wahdahu, ya, sendirian. Wa qad jara, dan telah berlalu, ya, minhu, darinya, ini telah dialami oleh Musa, ma jara, apa yang dialami, minal qatli, dari kasus pembunuhan. Ya. Jadi runutannya kan, Nabi Musa semula itu berada di Mesir, tinggal di kerajaan Firaun. Kemudian ketika dia dewasa, dia di luar, ya, terjadi kasus ketika ada seorang Bani Israel sedang bertikai dengan seorang Kipti, seorang penduduk Mesir. Ya, si Bani Israel minta bantuan kepada Musa. Musa tanpa sengaja, dia hanya ingin melerai, namun dengan sekali pukul si Kipti tadi jatuh mati. Ya, maka ini dianggap sebagai tindak kriminal yang besar. Musa menjadi TO, ya, target operasi. Ya, yang mana dia dapatin kabar kalau dia sudah menjadi target operasi tadi, maka Nabi Musa pun pergi, lari dia dari Mesir ke Madian di Palestina. Itu yang masih terngiang di benak Musa. Ya, Musa menghilang bukan dalam waktu yang singkat. Ya, hingga akhirnya dia ketemu dengan dua orang perempuan itu, okay? Putri dinikahkan dengan salah satunya ini putri Nabi Syuaib. Ya. Kontraknya bukan cuma 1-2 bulan. Ya. Sang ayah ingin menikahkan dengan putrinya dengan Musa alaihissalam, ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Ya. Tawarannya berapa? 8 musim. Ya. Fa in atmamta 'ashran famin 'indik. Kalau engkau mau, genapkan menjadi 10 musim, 10 tahun. Dan itu untukmu. Dan Musa memilih yang 10 tahun tadi. Itu waktu dia bersembunyi ibaratnya, ya. Ambil ibarat pendekar itu ya, Topo Broto. Topo Broto ini tidak cuma sebulan 2 bulan, ini 10 tahun beliau menghilang dan akhirnya harus kembali ke Mesir. Ya. Bukan untuk minta maaf, bukan untuk kembali ke kerajaan, bergabung dengan Firaun dan yang lainnya, tidak. Namun justru lebih berat lagi untuk mendakwahi Fir'aun, yang notabene tadi tidak ada yang berani melawan seorang Fir'aun. Famtathala amra rabbih, maka Musa pun menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa talaqqahu, dan beliau menerimanya, ya. Bilinsyirahi wal qabul, bilinsyirah, dengan lapang dada, wal qabul, dan betul-betul beliau menerimanya. Namun beliau meminta sesuatu kepada Allah. Apa itu? Wasa'alahul ma'unah, beliau meminta bantuan, pertolongan. Wa taysiril asbab, serta agar dimudahkan, ya, sebab-sebab untuk berdakwah tadi. Allati, yang mana, hiya, hal itu, min tamamid dakwah, ya, dari kesempurnaan berdakwah. Faqala, maka beliau berkata, Rabbi syrahli sadri. Ini yang pertama. Beliau tidak langsung minta bantuan, tolong kirimkan bala tentara, tolong kirimkan malaikat untuk backup, tidak. Yang pertama, tenangkan hatiku ya Allah. Karena muaras dari semuanya itu ada dalam hati. Kalau hati tenang, apapun resikonya orang akan siap. Tapi kalau hatinya tidak tenang, maka jangankan untuk resiko yang kecil, jangankan untuk resiko yang besar, resiko yang kecil pun dia akan melewatinya, tidak akan berani. Nah, kemudian sampai mana tadi? Rabbi syrah li sadri, ya. Wasa'ahu wa afsahahu. Yakni, ya Allah, lapangkan, luaskan, ya. Afsah itu juga sama, ya. Wasi'ahu wa afsahu. Luaskan hatiku, lapangkan dadaku. Li'atahammalal adza al-qawli wal fi'li. Li'atahammal, agar aku kuat. Aku mampu mengemban, mampu bertahan akan apa? Al-adza, gangguan, al-qawli, baik, ya, berupa perkataan, ya, verbal, wal fi'li, ataupun dari secara fisik, ya. Ini konsekuensi yang jelas akan dihadapi. Wala yatakaddar qalbi bidzalik, dan supaya hatiku ini tidak goyah, ya.
Tidak goyah dengan hal-hal yang ditakutkan tadi. Wala yadhiqu sadri, dan supaya tidak sempit hatiku. Fa inna sadra, karena sungguhnya dada ini, hati ini, idza dhaqa, ketika dia menyempit, lam yuslih sahibuhu atau lam yasluh sahibuhu li hidayatil khalqi wa da'watihim. Ini kaidahnya. Orang yang hatinya sempit tidak patut baginya untuk menyampaikan hidayah kepada makhluk wa da'watihim, dan mendakwai mereka. Ya, jadi sifat seorang dai, seorang yang berdakwah itu dia harus memiliki hati yang lapang dulu. Ya, harus luas hatinya, lapang hatinya, okay? Dalam segala hal. Ya, mudah memaafkan, mudah untuk minta maaf. Ya lapang dalam artian ramah dan lain sebagainya. Harus seperti itu. Nah, Rabbi shrah li sadri, kemudian dan itu bagian dari nubuat Rasulullah SAW. Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi wal lintalahum, dan sebagaimana karena rahmatnya Allah, lintalahum, engkau bersikap lembut kepada mereka Muhammad. Ya, ketika Rasulullah menghadapi orang-orang kafir, beliau masih bersikap lembut. Siapa yang hatinya tidak kesal, tidak sesak, ya, orang diajak baik, diajak dakwah gini, tapi justru dihina, tapi beliau masih bersikap lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kata Allah, jikalau seandainya engkau itu bersikap keras, ya, ghalidhal qalbi, ya, keras hatimu, lan faddu min haulik, sungguh mereka akan lari menjauh darimu. Namun Allah hadirkan sifat rahmat pada hati para nabi. Wa asa al khalqu yaqbaluna al haqqa, dan bisa saja, ya, semoga saja manusia itu menerima kebenaran ma'allin, bersamaan dengan sifat lemah lembut, wa sa'atis sadr, serta kelapangan hati, wan syirahihi, ya, keluasan hati serta kelapangan hati tadi, alaihim, kepada mereka. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku ya Allah. Sahil, mudahkan, alayya, atas diriku, kulla amrin, segala perkara, aslukuhu, yang aku lalui, wa kulla tariqin, dan mudahkan pula setiap jalan, aqsuduhu fi sabilik, yang aku tuju di jalanmu ini. Wa hawin, hawin itu mudahkan, atau bahasanya hawin itu rendahkan, ya, hinakanlah, alai, atas diriku, ma amami, apa yang dihadapanku, minas syada'id, ya, dari perkara-perkara yang berat. Jadikan perkara berat itu menjadi rendah, ringan bagiku ya Allah. Wa min taisiril amri, dan diantara bentuk dimudahkannya urusan atau perkara tadi, an yuyassira lid-da'i, bahwa Allah mudahkan bagi penyeru tadi, an ya'tiya jami'al umur min abwabiha, ketika semua dai itu menempuh, ya, semua perkara itu min abwabiha, dari pintunya masing-masing. Ya, ini tidak melalui jalan pintas, sesuai prosedur. Ya, mereka semuanya sesuai dengan prosedur. Ya. Wa yukhatibu kulla ahadin, dan menyeru setiap orang itu bima yunasibu lahu, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena kita berbicara kepada pemangku kebijakan, misalnya pemerintah, itu berbeda dengan ketika kita berbicara kepada rakyat biasa dan yang lainnya. Wa yad'uhu bi aqrabit turuq, dan dia atau mereka para dai ini menyeru, ya, dengan jalan yang paling dekat, al-musilah, yang menghantarkan ila qabuli qaulihi, ya, supaya dapat diterima apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, dan hilangkanlah, ya, 'uqdah, ikatan, yakni kelu dalam lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka dapat memahami apa yang aku sampaikan. Dan di sini bukan hanya sekedar ya'lamu, ya, bukan sekedar tahu, tapi yafqahu, ya, faham betul, yang dengan kefakihan itulah seseorang akan beramal. Demikian jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kajian liqa ahad bagi pada kesempatan kali ini, moga-moga dapat bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.